Di era di mana teknologi dan sains merajai hampir setiap detak kehidupan, berdirilah tempat di mana ilmu dan adab tumbuh dalam damai. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Unit Pendidikan Pondok Pesantren Modern Baitus Salam terdiri dari SMP IT, SMA IT, KMI, dan SMP Quran Global Science. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam memiliki berbagai program unggulan, di antaranya kelas khusus tahfidz atau takhusus, riset camp, santripreneur, aktif berbahasa Arab dan Inggris, studi wisata luar negeri, dan kelas konsentrasi. Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Modern Baitus Salam tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran jalur reguler dibuka mulai tanggal 1 Agustus sampai 31 Oktober 2025. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera berikut. Tunggu apa lagi? Daftarkan Ananda sekarang juga melalui website santri.baitussalam.sch.id. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya kembali berjumpa dalam kajian Mutiara Jumat edisi spesial dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Hakim, pimpinan Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Dalam hal ini akan mengisi kajian Mutiara Jumat edisi spesial Hari Santri Nasional. Namun sebelum beliau menyampaikan kajian Mutiara Jumat edisi spesial ini, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Baik, semangat. Baik, pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mari kita dengarkan dan simak kajian Mutiara Jumat edisi spesial hari ini dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Hari Santri. Hari Santri itu tidak ujuk-ujuk begitu saja ada, tetapi mempunyai sebuah sejarah yang luar biasa, terinspirasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat hijrah ke Madinah, para muhajirin sebagian besar itu berada di serambi Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika mereka ada di sana, mereka istilahnya nyantri, yang disebut dengan Ashabus Suffah. Nah, Ashabus Suffah inilah yang mereka yang diistilahkan sekarang ini dengan nyantri itu berada
di serambi masjid yang di situ mutafaqih fiddin, jadi benar-benar mendalami agama ini. Disitulah para sahabat sekitar kurang lebih ada yang meriwayatkan 400-an. Di antara mereka adalah ada Abu Hurairah, Ka'ab bin Malik, dan begitu banyak mereka punya peran yang luar biasa, dan hidangan dari para sahabat Ansor terus ada. Nah, disitulah mereka digembleng oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus diberikan taujih, pengarahan, ruhiyah, dan pendalaman yang terus tiada henti dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kemudian hari inilah para sahabat yang punya peran yang luar biasa sehingga Islam menyebar seluruh dunia sampai yang bisa kita rasakan sekarang ini. Nah, ketika sekitar abad 14 Masehi, Islam sebelumnya itu sudah masuk ke Indonesia, dibawa oleh pedagang Gujarat, dan disitulah mulai, di situ ada kajian-kajian, ya, para wali yang melakukan sistem kepesantrenan ini terinspirasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terus tersebar pesantren-pesantren, ya, dari mereka mengembangkan itu sistem-sistem yang luar biasa. Nah, ini yang kita dapatkan. Ada pesantren-pesantren tertua, termasuk yang ada di Jawa Timur, ya, ada di Aceh gitu. Nah, itu terus berkembang, ya. Di antaranya ada yang di Ponorogo, ya, itu ada pesantren juga, termasuk pesantren yang tertua, ya. Di sana ada kiai yang harismatik. Nah, kemudian di Pasuruan, di sana ada Sidogiri yang sampai sekarang masih terus hidup, ya. Yang di Ponorogo itu terus menurunkan dengan pesantren Gontor itu. Nah, inilah, ya, pesantren yang terus berkembang, dan sistem ini tidak kita dapatkan di negeri-negeri yang lain. Jadi para wali yang itu melakukan meritis, ya, pondok-pondok, pesantren-pesantren yang terinspirasi dari Ashabus Sufah tadi. Nah, kemudian apa peran daripada pesantren, santri, dan kiai? Ya, disitulah ada kiai, ada masjid, ada santri, yang akhirnya disebut dengan pesantren itu. Peran yang luar biasa yang itu sampai kita rasakan dengan kemerdekaan Indonesia ini. Ketika Belanda itu kembali, ya, ke Indonesia, ingin menjajah lagi, maka di Jawa Timur, di sana ada Syekh Hasyim Asy'ari di Tebuireng, itu pesantren yang besar, ya, yang kemudian menunggu fatwa Syekh Hasyim Asy'ari, yang ketika itu Kiai Hasbullah itu menunggu gimana ini, apa fatwa yang ditunggu-tunggu untuk menghadapi para penjajah itu. Nah, para penjajah itu yang kembali ke Indonesia itu, ya, akhirnya dibahas demikian rupa, muncullah yang disebut dengan resolusi jihad itu. Sehingga Hasyim Asy'ari menyampaikan ini menghadapi mereka, berperang mereka kafir yang kembali menjajah Indonesia,
adalah jihad. Siapa yang gugur dalam peperangan jihad melawan Belanda yang kembali tadi, ya, itu adalah fisabilillah, di jalan Allah. Maka dengan demikian, para santri dengan semangat yang luar biasa, masyarakat juga semangat untuk menghadapi kafir yang ingin menjajah Indonesia kembali. Nah, dengan demikian semangat muncul, sehingga itu di bulan Oktober itu, ya, resolusi jihad atau fatwa jihad itu disampaikan oleh Hasyim Asy'ari. Kemudian di situ mulai koordinasi, mulai menata, sehingga di bulan November terjadilah perlawanan yang dipimpin orator, ya, yang terkenal dengan Bung Tomo, ya, dengan bambu runcingnya yang Masya Allah, akhirnya mereka mundur dan kalah. Itulah peran pesantren. Ya, sekarang yang melecehkan kiai, yang melecehkan pesantren, apa kontribusinya? Kontribusi apa untuk negeri ini? Ya, itu. Makanya kita harus tahu sejarah. Jangan kita hanya menyepelekan dan menghujat, ya, pesantren, kiai yang itu tidak tahu apa kontribusi untuk kemerdekaan negeri ini. Itu pesantren dan kiai punya peran yang sangat besar sekali. Ya, saya kira itu, dan terima kasih, ya, pada hari ini kita harus semangat bahwa pesantren sebuah metode pendidikan 24 jam, ya, yang itu sangat memberikan kontribusi dalam kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Al Ustadz Kiai Haji Abdul Hakim yang telah memaparkan bagaimana perkembangan pesantren dari sejak zamannya Rasulullah SAW hingga saat ini. Baik, pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Di tengah pesatnya perkembangan zaman, hadir sebuah lembaga pendidikan Islam modern yang memadukan ilmu dunia dan akhirat, serta membentuk generasi Qur'ani yang unggul dan berdaya saing. Pondok Pesantren Baitus Salam Quran Global Science, Blingi, Kabupaten Blitar. Tempat terbaik untuk menanamkan nilai-nilai Islam sekaligus mempersiapkan putra-putri Anda menghadapi era globalisasi. Dengan fasilitas modern dan lingkungan yang nyaman, Baitus Salam menghadirkan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan bagi para santri.
didampingi langsung oleh guru hafiz dan hafizah dan pengajar internasional lulusan Timur Tengah, para santri dibimbing dalam hafalan dan tahsin Al-Quran dengan metode yang terstruktur dan bersanad. Tak hanya unggul dalam agama, santri Baitus Salam juga dilatih dengan berbagai program penunjang, bahasa Inggris aktif, hingga keterampilan digital dan desain grafis. Pembentukan karakter juga diperkuat melalui beragam ekstrakurikuler pilihan, dari olahraga sunnah seperti berkuda dan memanah, hingga basket, sepak bola, dan renang. Baitus Salam, Quran Global Science. Empowering minds with great knowledge, building Islamic character with Quran. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami ucapkan kepada pemirsa yang masih setia bersama kami di dalam program Mutiara Jumat edisi spesial hari ini. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Dalam hal ini, Ustaz, kami bertanya, bagaimana sistem pendidikan pesantren sehingga membentuk santri-santri yang sangat luar biasa? Terima kasih sekali. Jadi, kedekatan kiai dan santri yang terus dalam 24 jam mendidik dengan keikhlasan. Kiai yang ikhlas tanpa pamrih. Kalau kita lihat kan bagaimana pesantren yang di situ kiai mewakafkan tanahnya, mewakafkan dirinya. Itu nyata gitu nyata. Ada kiai mengatakan, kalau Kiai Gontor itu mengatakan yang itu sampai sekarang terngiang-ngiang dikatakan bondo bau pikir lek perlu sak nyawane sisan. Itu kan pernyataan yang luar biasa. Jadi bondo harta, bau jadi tenaga semuanya, pikir pemikiran semuanya. Lek perlu sak nyawane sisan, perlu nyawanya sekali. Artinya itu totalitas. Kiai-kiai itu seperti itu. Kiai-kiai itu seperti itu. Sehingga memberikan strum cas kepada santri itu luar biasa. 24 jam memikirkan bagaimana santri itu supaya menjadi anak orang yang soleh, yang punya akhlak yang mulia, dedikasi tinggi,
semangat dalam berjuangnya, ya, mengisi kemerdekaan ini, dakwahnya dan seterusnya. Nah, itulah ya kiai santri yang mendidik 24 jam. Bedanya dengan sekolahan yang hanya berapa lama belajar, pulang terus main sana sini, kenakalan remaja yang muncul, tawuran yang nggak karuan. Mana ada santri tawuran dan seterusnya. Jadi inilah ya. Nah, pesantren itu kan berkembang, ada yang modern, ada yang salaf, ada yang kholaf. Ada modern, ada yang sistem tadi. Semuanya itu membentuk, tidak ada perbedaan ya itu. Jadi inilah pendidikan yang tidak kita dapatkan, sistem yang saya kira membentuk santri orang yang punya akhlak yang tinggi, semangat yang luar biasa, begitu ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan kasir kami ucapkan kepada Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Hakim yang telah menyampaikan bagaimana sangat indahnya menjadi seorang santri karena hidup dalam pengawasan 24 jam, dididik dan diarahkan menuju jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara dalam kajian Mutiara Jumat edisi spesial hari ini. Selamat memperingati Hari Santri Nasional. Dan jangan lupa kepada ayah, ibu, bapak, saudara, jangan ragu untuk menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Demikian kita akhiri dengan membaca alhamdulillah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk akun Baitus Salam TV. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.